kita dikasih dipilih Tuhan untuk menjadi saksi dengan cara apapun. Tuhan tuh selalu kasih jalan. Kayak kemarin aku datang ke Bandung, terus banyak jemaat-jemaat yang ternyata dari daerahku, dan ternyata dia bukan Kristen. Terus aku tanya kenapa, eh, kalau orang Sunda kunaon aa daik ikut Natalan. Aku bilang, kenapa aa mau ikut Natalan sedangkan aa bukan Kristen? Ya abi menghargai aja, katanya. Aku menghargai saja. Udah berapa kali kesini? Udah, ini ketiga kalinya. Ya, dari jawaban dia ini ketiga kalinya, berarti dia terpanggil dong. Ya kalau misalkan dia cuma sekali sih, it's okay ya. Tapi ini 3 kali, berarti dia mulai mulai menerima. Oh ternyata memang orang-orang Kristen ini baik-baik ya. Orang Kristen ini baik-baik ya. Ngasih ini, ngasih itu, gitu kan. Bukan karena bukan karena kamu disuruh masuk Kristen. Enggak, orang Kristen nggak pernah mengkristenasikan dengan cara itu. Tapi orang Kristen mengkristenasikan dengan kasih. Bagaimana mencerminkan kasih itu? Nanti ketika kasih itu sudah dilihat oleh orang yang mulai terjamah hatinya oleh roh Tuhan, oleh Tuhan Kristus, oleh Yesus Kristus, dia akan sedikit-sedikit mulai mulai terbuka, sedikit-sedikit mulai membuka hatinya. Nah, makanya sebagai orang-orang Kristen, ketika orang-orang mulai bertanya tentang kekristenan, jangan anggap itu menjadi sebuah perdebatan, tapi anggaplah itu menjadi sebuah pembelajaran. Oh dia mau belajar ya, aku cuman bisa menyampaikan yang aku tahu segini deh, walaupun cuma satu ayat, tapi bagi dia itu penting, bagi dia itu perlu gitu. Karena itu pengalaman aku gitu. Aku nggak punya teman Kristen loh, nggak ada pendeta, nggak pernah ke gereja sama sekali, nggak ada relasi orang Kristen. Di mana di daerahku mana ada orang Kristen. ketika aku pulang ketika aku pulang, aku pakai masker, aku sampai pakai masker loh. Karena ada yang rasa yang membuat aku kayak, aku tuh lewat aku tuh mau ke SPBU waktu itu, mau ke ATM karena di SPBU ada ATM kan. Aku mau ke ATM, jadi aku lewat perkampungan di tempatku, banyak ibu-ibu gitu. Aku lewat masjid kan, aku pakai hoodie Yesus, ada Jesusnya, pakai masker ya, segimana ditutup masker pun dia kelihatan lah kan aku gitu. Awas awas awas, nanti najis loh, ibu-ibu semua bilang kayak gitu. Itu yang membuat, ternyata sosial media ini sensitif sekali ya. Ya videoku sampai ditonton ratusan ribu orang gitu kan, dan banyak jadi perbincangan di kampungku, sampai orang tuaku sampai pindah orang tuaku. Bayangin teman-teman, orang tuaku saking 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 terhimpitnya oleh tekanan tetangga-tetangganya, anaknya murtad, sampai orang tuaku pindah. Aku nggak mau, aku nggak mau diinjak lagi sama orang kafir. Itu orang tua kandungku sampai seperti itu. Cuman orang tua sambungku yang menerima. Itu satu-satunya keluarga aku sampai sekarang yang menerima. Dan yang luar biasanya, dia dia bilang, ini yang membuat saya tersentuh. Ternyata di sisi lain aku berdoa sama Tuhan. Tuhan kan di firman, di ayatmu berkata, ketika suatu orang bertobat sisi mudah diselamatkan. Aku pegang loh firman Tuhan sampai saat ini, tapi pergumulanku belum dijawab sama Tuhan. Ketika aku pulang, aku belum pernah menginjili mereka, tapi Tuhan jamah dengan cara tidak terduga. Kalau kamu menjadi Kristen, jadilah Kristen yang benar. Siapa tahu dari kebenaran menjadi seorang Kristen, Bapak bisa melihat dan menilai, ternyata memang ketika kamu menjadi Kristen, kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Aku pasti akan tepati itu, Pak. Karena Tuhanku Tuhan yang hidup, Tuhanku Tuhan yang maha kuasa, yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Aku dulu berpikir aku mati hanya karena narkoba. Aku mati hanya karena free sex. Aku mati hanya mungkin karena tawuran ini itu. Tapi Tuhan jamah lewat hal-hal yang tertentu. Mungkin teman-teman di sini udah dengar kesaksianku belum ya?
Kalau belum mungkin aku kesaksian dari awal bagaimana Tuhan jamah aku. Dengan cara yang nggak terduga loh, Tuhan jamah. Terima kasih Mikael. Tuhan jamah dengan cara yang nggak terduga. Nggak mungkin kamu bisa nyangka. Nggak mungkin teteh bisa nyangka aku. Masa sih lewat kayak gitu kamu bisa jadi seorang Kristen, menjadi seorang pastor? Nggak mungkin. Pasti seperti itu. Jadi begini saudara, aku tuh lahir besar dengan kultur agama yang kuat sekali. Aku dari kecil kalau bahkan sampai ngaji, kalau nggak ngaji aku dipukul sama sapu lidi gitu kan. Ketika besar udah SMP lah, dari didikan itu yang membuat saya terpukul hingga akhirnya aku berontak. Aku jauh dari agama, aku tawuran SMP, nggak pulang gitu kan. Terus dari kelas 5 SD aku udah kenal obat-obatan. Kelas 2 SMP aku dikeluarkan karena aku ketahuan menjual obat-obatan. Aku sekolah di madrasah sanawiyah. Nah, setelah itu di SMP inilah pertemuan aku secara khusus dengan Tuhan. Jadi waktu Desember, aku masih ingat Desember, kenapa? Karena Natal. Ya, acara-acara Natal, jadi acara-acara TV itu ya versi-versi rohani Kristen dong. Nah, di situ menayangkan film kehidupan Yesus dari dia lahir hingga dia disalibkan dan naik ke surga dan bangkit dari ketiga. Nah, aku tonton dari awal sampai akhir. Nah, jadi di sini tuh karena bahasa Inggris, jadi dia ada subtitle. Jadi aku baca subtitlenya. Bahkan aku nontonnya itu sama abah aku, almarhum. Nah, karena abahku ini nggak tahu mungkin ini film apa gitu kan. Tapi aku baca subtitlenya, wah ternyata ini filmnya orang Kristen gitu kan. Terus ada statement Yesus yang kayak membuat saya, wah ini penghinaan buat saya. Ini penghinaan sekali nih, gue bilang. Dia bilang kayak gini di film itu kan. Sebelum Abraham atau Ibrahim, yang mungkin dulu aku suka panggil Ibrahim. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Wah, ngaco ini orang. Ini film apa ini? Tapi aku tonton sampai akhir. Aku tonton sampai akhir di film. Yang statementnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Siapa ini kamu bilang kan? Aku mencari di situ. Dulu itu aku nggak boleh lah, masa aku bisa beli Alkitab itu nggak bisa lah. Jadi aku datang ke warnet. Jadi aku baca Bible online gitu di Google. Nah si Bible ini kan dari kejadian, dari perjanjian lama, atau orang Yahudi bilang kitab Tanakh ya. Ada Nevi'im, eh, kitab nabi-nabi, Mazmur, wah banyak sekali. Perjanjian baru dari 4 Injil, terus eh, Timotius, Roma, wah banyak sekali sampai Wahyu itu kan, kisah para rasul. Wah panjang sekali, aku malas baca lagi. Zaman-zaman itu kan lagi malas-malasnya dong, lagi bandel-bandelnya lah ya. Ya aku statement-statement sendiri aja gitu, hingga akhirnya si perjalanan itu tertunda lah. Bukan tertunda ya, hilang begitu aja. Selama bertahun-tahun itu hilang begitu aja. Sampai akhirnya 10 tahun lah. Itu aku udah nggak mikirin itulah. Film itu nggak mikirin lagi aku. Nggak mikirin lagi. Nah, karena aku putus sekolah, jadilah aku menjual narkoboy gitu. Teman-teman, di umur aku 17 tahun. Jadi memang dari kayak didikan yang keras ini yang membuat aku berontak gitu, hingga akhirnya aku menjadi pribadi yang ya kebawa arus saja gitu, sampai aku nggak pulang. Jadi orang tua aku tuh sangat membenci aku karena ya aku nggak bisa diatur, aku bermasalah terus gitu. Jadi semua keluarga itu memang nggak suka sama aku, atau iya karena kesel lah, bukan nggak suka, kesel sama aku gitu kan. Hingga akhirnya
Di umur 19 tahun aku terpaksa harus menikah muda aku dulu. Aku belum pernah statement di mana-mana. Mungkin ini bisa disimpan kan, bisa disimpan, biar nanti aku nanti aku upload di YouTube gitu kesaksian. Aku nggak merasa malu gitu di umurku yang sekarang aku menjadi seorang duda gitu kan. Tapi ya perjalanan ini yang membuat aku belajar gitu. Nah, di umur 19 tahun aku menghamili anak orang, Saudara. Aku per-peran di sini. Karena ini yang merubah hidupku. Lewat perjalanan ini yang merubah hidupku. Udah menikah 3 tahun, rumah tangga dengan rumah tangga yang ya seperti kayak KDRT karena terpengaruh sama drugs kan, terpengaruh sama drugs. Istriku juga pakai drugs juga, jadi anakku nggak terdidik dengan baik. Aku juga bukan orang yang romantis, aku orang yang nggak pedulian. Belum pernah aku selama 3 tahun aku rumah tangga dengan beliau. Beliau masih hidup, sekarang dia sudah menikah, puji Tuhan dia udah dikaruniai lagi anak. Selama aku rumah tangga dengan beliau, aku nggak pernah bilang yang, mama, bunda, sayang, jangan itu lah. Bilang aku kamu, belum pernah aku sama sekali. Aku panggil nama aja. Sebaliknya dia juga kayak gitu, saking nggak romantisnya. Selama 3 tahun rumah tangga, bercerai karena istriku, aduh, ya karena dia bukan aku nggak mau bilang dia selingkuh, karena aku juga yang bersalah. Aku nggak bisa menjadi figur seorang suami yang baik, jadi dia mencari tempat bersandar yang lain. Dari situ, karena aku terpengaruh sama drugs, ya gelap aku sampai uh, benar-benar aku sayurin lah gitu kan, dua orang ini gitu. Akhirnya terpaksa bercerai. Itu penolakan yang sangat, yang kayak, wah, aku ini korban perceraian, terus anakku harus mengalami hal kayak gini gitu kan. Beberapa bulan kemudian, jadi yang tadi aku bilang aku ini ada anak yang nakal gitu kan. Cuman kakekku doang ini yang selalu ada menjadi benteng aku. Dan sekarang kakekku sudah meninggal gitu kan. Sebandel-bandelnya aku, dia selalu membela aku, tapi dia sekarang udah meninggal. Aku bercerai, kakekku meninggal, hidup aku nggak beraturan, nggak adil nih dunia. Udah korban perceraian, harus mengalami perceraian, terus ditinggal dengan support system nomor satu dalam hidupku. Ibuku tuh nggak peduli gitu, semua nggak peduli, cuman dia doang yang peduli. Berangkatlah ke Jakarta, kerja aku di Jakarta, move on aku itunya dari kampungku di Jawa Barat, daerah-daerah Cianjur, Sukabumian. Aku terang-terangan di sini alamat, kalau kamu, nah ini teman-teman yang mau mencari aku, nah itu alamatku. Udah aku nggak takut sekarang udah benar-benar menyala terus sekarang, karena ini yang memberkati teman-teman. Di situ ketika aku kerja selama 2 bulan 3 bulan sampai setahun, ya malah makin parah. Wah, aku dulu sangat kurus sekali. Wah, habis karena drugs kan, hidup gak beraturan. Aku ini pribadi, ini aku bilang, ini kesaksian pribadi. Aku nggak mewakili pihak siapapun, nggak mewakili siap personal apapun, tapi ini pribadi. Ya aku tobat lah, aku ke masjid lah. Ya, seperti biasa, seperti menjalankan rukun iman, rukun Islam pada umumnya gitu kan, sholat gitu. Tapi kenapa belum menemukan lagi ketenangan itu? Terus aku tanya kan sama teman-teman, kenapa ya aku pengen tobat tapi hatiku kayak menolak. Oh, kamu belum khusyuk ya, seperti khusyuk itu kamu belum serius ya, gimana tobat nasuha itu. Aku banyak sekali tobat sambal gitu kan. Sekarang tobat ini enggak, sekarang tobat ini enggak gitu, kayak gitu aja gitu kan. Terus buka Facebook lah di situ,
selama stay itu buka Facebook, aku lagi pengaruh drugs, scroll Facebook, ketemulah potongan film 10 tahun yang lalu. Mungkin udah bukan 10 tahun lagi, udah belasan tahun yang lalu. Potongan film Yesus itu di Facebook. Ternyata nanti aku kesimpulkan. Potongan film Yesus itu udah belasan tahun loh itu. Dan potongan filmnya itu scene-nya itu akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak datang kepada Bapa melalui aku. Di situ yang dulu tanggapanku ini sebuah penghinaan, sekarang jadi pertanyaan. Apakah ini yang membuat aku menemukan ketenangan? Apakah ini yang membuat aku damai sejahtera? Tapi aku kan gak ada teman Kristen, aku juga nggak tahu gereja-gereja di sini. Terus ibadahnya orang Kristen juga aku nggak tahu. Gimana aku bisa belajar tentang Kristen sedangkan aku juga nggak tahu. Nah, nontonlah YouTube kan. Nonton YouTube, ketemulah Solusi TV. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton ya Solusi TV, kayak kesaksian gitu lah mungkin ya. Nah, aku DM lah konseling Kristen kan di Google gitu. Aku DM. Terus puji Tuhan, ada yang balas nih salah satu situs konseling Kristen ini, namanya CBN. Kalau teman-teman penasaran, namanya Cahaya Bagi Negeri. Dia tanya sekarang tinggal di mana? Aku bilang aku tinggal di Jakarta, gini. Oke, nanti aku carikan ya hamba Tuhan, siapa tahu mau melayani abang. Datanglah orang. Dia pakaiannya nggak mencerminkan pendeta. Ini pendeta apa bukan? Ini CBN ini CBN bercanda kayaknya, aku bilang kan. Pikir kayak gitu. Terus ngobrol lah. Aku deg-degan, sumpah. Di situ pertama kali aku deg-degan sekali. Aku takut dikristenisasi. Aku takut karena ini rumor dulu ya, rumor teman-temanku dulu lah di kampung kan. Katanya kalau nanti kamu baptis, katanya nanti kamu minum air baptis, katanya. Terus udah minum air baptis terus kamu lupa rakatan sholat, kamu lupa niat wudhu, kamu lupa niat sholat. Ah, emang iya, aku deg-degan di situ kan. Udah belum apa-apa udah ngeper gitu kan. Takut dibaptis, takut dikristenisasi gitu. Tapi ya niat wudhu aku masih apa namanya itu, wudhu akhir fil askiri li istibahati sholati fadlillahi ta'ala, masih apa aku walaupun udah baptis. Ternyata itu rumor belaka gitu, saudara. Dulu aku berpikir kayak gitu, makanya aku takut gitu kan. Tapi aku tanya kan, pertanyaanku enggak kayak memperdebatkan, bukan. Pertanyaanku kayak, aku pernah nonton film ini, aku pertanyakan perjalanan dia, aku pertanyakan malam kakakku, aku pertanyakan gitu kan, kenapa harus disalibkan, aku bilang kenapa dia bilang aku lagi kebenaran. Aku pertanyakan satu-satu di situ. Jawabannya apa? Bentar ya bang, aku buka Alkitab dulu. Setiap pertanyaan itu dia jawabnya gitu. Bentar ya bang, aku buka Alkitab. Dia terangkan. Aku bilang, kok bukan asumsi dia? Lewat Alkitab ini dia tahu. Muncullah pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu kan. Yang aku lagi mencari, ternyata timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Oh, berarti keterangan juga bisa kutemukan di dalam kitab ini dong. Di dalam buku ini dong gitu kan. Di dalam Alkitab. Nah, di situ aku belum menanyakan kepada pendetaku. Aku belum menanyakan. Aku sampai sana, aku langsung disclaimer. Setelah aku ngobrol sama beliau, aku disclaimer, bang, sorry nih bang, aku ini belajar doang ya bang, aku nggak mau atau nggak menjamin kalau aku masuk Kristen. Aku bilang kayak gitu, aku cuma belajar doang. Jawabannya apa saudara? Bang, selama 2 jam kita ngobrol, ada gak hal
atau statement saya yang mengkristenasikan abang. Tapi ya sejauh ini sih belum ada bang, aku bilang kayak gitu. Ya karena kristenisasi itu nggak ada bang. Yang ada Tuhan yang mengkristenisasikan abang. Karena bukan aku yang memilih abang, kata dia. Sampai sekarang aku masih ingat kata-kata dia. Luar biasa itu. Habislah. Habis aku ketemu sama dia. Malam dia telepon. Bang, lagi apa? Katanya. Bang, aku mau tidur sih, aku capek, aku belum pulang kerja. Aku belum cerita kalau aku suka drugs, ya belum cerita di situ. Oh bang, ya mari kita berdoa dulu bang sebelum tidur bang. Dia mendoakan aku, bahkan mendoakan keluarga aku yang aku belum pernah cerita sama beliau gitu, keluarga aku tuh kayak gimana. Dia mendoakan keluarga aku. Dan aku pribadi pun, anaknya sendiri pun, mungkin kehitung lah aku mendoakan keluarga aku gitu kan. Tapi dia setiap malam gitu seperti itu. Wow, luar biasa. Itulah cerminan kasih Kristus tuh seperti itu, saudara. Nah, di situ tiba-tiba aku penasaran kan. Ibadahnya orang Kristen itu seperti apa gitu kan. Ibadahnya orang Kristen itu seperti apa. Aku telepon kan. Hari Jumat aku telepon. Pak lagi apa? Aku bilang, wah aku lagi ini bang, lagi di rumah saudara. Siapa aku tanya tuh, Pak lagi apa? Lagi di rumah saudara. Apa lagi di rumah saudara? Ternyata aku tahu sekarang dia penginjilan. Wow, dia bilangnya lagi di rumah saudara, lagi di saudara. Terus aku telepon sama dia, Pak aku pengen ke gereja, boleh gak ya? Dia bilang, oh boleh banget bang, kapan? Nanti aku jemput ya, kata dia. Hari Minggu ya, aku jemput ya. Nah kan aku kerja di restoran, aku uh, ya maksain bolos lah, aku pengen, karena penasaran kan, pengen bolos lah. Tiba lah aku di gereja itu. Ternyata gerejanya alirannya Pantekosta. Ya, aku tahu aliran-aliran itu karena aku sudah jadi Kristen. Dulu itu nggak ngerti aku kayak gitu kan. Nah, singkat cerita, ya tepuk-tepuk tangan gitu kan, puji-pujian. Nggak dapat apa-apa aku di situ. Kita per-peran aja, aku nggak dapat apa-apa di situ. Nanti aku akan jelaskan kenapa gue dapat apa-apa di situ. Udah beres pulang, minggu depannya dari sebulan tuh mungkin 2 kali. Tapi kenapa udah nggak dapat apa-apa, tapi hati itu pengen ke sana lagi, gitu kan? Aku telepon lagi dia, Pak, saya jemput aku nggak Pak? Oke siap, aku siap. Tadi dijemputlah aku sama dia kan. Ketiganya, aku nggak minta jemput, aku datang sendiri. Aku pesan ojek online, datang sendiri. Agak jauh, mungkin jaraknya 20 menitan dari tempat kerjaku ke gereja itu. Datang, oh bang kenapa nggak telepon biar nanti saya yang jemput? Nggak, aku nggak mau ngerepotin, nggak repotin abang. Nah, di ibadah ketiga itulah yang membuat aku merasa, ini yang luar biasa sih. Gini, katanya, Tuhan bisa merubah siapapun. Itu cerita Saulus itu, yang mungkin sekarang namanya Paulus kan. Itu pertama aku dengar di gereja itu. Saulus ini bahkan orang yang eh, ada di garda paling belakang banget lah. Bahkan bisa dibilang menjadi musuhnya orang-orang pengikut Kristus di waktu itu. Tapi sekarang dia jadi garda terdepan. Tuhan bisa pakai siapa aja loh. Bahkan orang yang pakai narkoba sekalipun Tuhan bisa sembuhkan loh. Itu kayak aku banget nih. Ini pendeta kayaknya nyindir aku banget ini gitu. Diam aja nih. Ya lucunya ini. Hai. Lucunya aku kan kursi di belakang, tapi memang di bukan depan sih, agak tengah lah, kosong gitu. Sampai aku duduk pindah ke paling tengah gitu kan. Lagi khotbah aku pindah karena kurang kedengeran gitu kan. sampai sampai menusuk khotbahnya itu Pak Pendeta, luar biasa. Sampai sekarang aku suka berkabar dengan beliau. Wah luar biasa Malik sekarang ya, sudah ikut melayani ya. Bukan aku yang luar biasa, Tuhan Yesus yang luar biasa, aku bilang. Nah di situ aku berdoa di situ.
pas praise and worship kan, ketika pujian penyembahan, mungkin kalau di Pantai Kosta ada bahasa-bahasa roh seperti itu kan. Ya di situ ketika banyak lagi praise and worship, aku berdoa sama Tuhan, kalau Tuhan ya orang Kristen bisa sembuhkan aku dari narkoba, aku mau ikut Tuhan ya orang Kristen, apapun resikonya aku mau ikut orang Tuhan ya orang Kristen. Aku bilang kayak gitu. Pulang dari gereja, aku cerita lah sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, sebenarnya aku gini 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 gini. Ya aku teradiksi narkoba dan aku nggak bisa lepas dari itu. Bang, tadi khotbah itu, dengarkan khotbah Pak Pendeta William. Iya aku dengar. Itu abang imani dan abang harus percaya Tuhan bisa pakai siapa saja. Di situ aku pulang, aku imani itu. Gak mau pakai narkoba. Disitulah pertama sekali aku berdoa sendirian di kamar. Tuhan, aku nggak bisa berdoa, tapi aku pengen sembuhin narkoba. Itu doang. Masih ingat tuh, itu sesimpel itu. Memang aku nggak bisa 100% langsung seperti Bim Salabim, itu berproses. Dari 10 turun 8, turun 5, turun 2, turun 1, lepas. Memang karena aku dari kelas 5 SD kan, jadi jaraknya memang lama ya. Tapi itu kayak berjalan ngalir aja, saudara, ngalir aja. Tiba-tiba, jadi ketika aku mulai pengen banget nih, pengen banget aku mengonsumsi drugs lagi itu, aku solusinya apa? Datang ke gereja. Walaupun jauh, aku datang ke gereja. Bahkan aku sering nginep di gereja. Dulu aku lebih sering di gereja kalau malam minggu, karena belajar keyboard juga gitu kan. Aku pengen melayani juga di gereja itu. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan sembuhkan aku dari itu. Ternyata maksud Tuhan untuk bisa aku mengalami proses ini, ya karena Dia mau pakai aku dengan luar biasa. Mungkin itu maksud Tuhan. Aku juga bukan aku merasa paling benar, saudaraku. Bukan aku merasa paling Kristen gitu. Bukan aku merasa paling. Tapi kita sama-sama diperbaharui kan. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama mencari wajah Tuhan. Di sini mungkin dari pengalaman aku bisa memberkati saudara, dan saudara bisa mengimani itu, dan saudara bisa menyampaikan. Atau teman-teman saudara yang mungkin sama seperti saya, mengalami penolakan atau mengalami adiksi, saudara bisa menguatkan, enggak, Tuhan bisa pakai siapa saja kok, dengan cara apa aja kok, gitu. Mataku enggak normal ini karena ya, parah aku dulu. Nah, ketika itu pengalaman aku baptis kan. Nah, setelah proses ini nggak tahu kenapa aku kayak terjamah aja. Aku mulai nyaman dengan posisi ini. Inilah mungkin proses aku sembuh. Ya udah, aku ikut Tuhan orang Kristen. Aku semakin mantap. 2 minggu sebelum baptis aku telepon, Pak, aku mau baptis. Kaget pendetaku. Kenapa bang tiba-tiba pengen baptis? Ceritain janjiku sama Tuhan. Wah, dia suka cita sekali di situ. Tapi sebelum abang baptis, abang telepon dulu keluarga abang. Ngapain juga bang aku telepon keluarga? Ya keluarga aku ya pasti menolak aku bang. Tapi bagaimanapun juga itu tetap keluarga abang, itu tetap ibu abang. Setelah, ya saudara mungkin tahu lah yang tadi aku bahas, kalau saudara mendengar dari awal kan. Ya aku aku nggak terlalu dekat dengan keluarga, aku kurang bersosial karena aku pribadi sih, gitu kan. Karena perlakuan aku pribadi itu, aku nakal, aku banyak meresahkan keluarga. Tiba-tiba aku telepon kan, aku belum pernah aku telepon ibuku.
Tiba-tiba aku telepon, to the point sih tuan, mah begini berat buat mama tapi ya aku udah besar gitu, aku berhak untuk memilih apa yang aku imani, aku mau jadi Kristen, aku bilang kayak gitu. Terus apa sih jawabannya? Kristen apa, Protestan apa, Katolik katanya, kamu jangan ngaco-ngaco katanya. Protestan Katolik itu nggak jadi soal mah, yang soal yang penting itu mengikut Tuhan, itu kan hanya ajaran. Bagaimana kita diajarkan secara apa, ajaran secara apa, sama seperti kalau di Muslim mazhab teman-teman namanya, ada 4 mazhab, Syafi'i, Salafi, Maliki, Hambali, ya sama-sama seperti itu. Itu dimatiin lah ya, dimatikan. Nah, di situ aku nggak komunikasi lagi. Singkatnya aku baptis lah. Aku baptis. Setelah baptis, aku eh, tidur kan setelah baptis karena capek banget di situ, karena ternyata proses pembaptisan ini agak panjang juga gitu kan. Ada sesi-sesinya gitu. Jadi tidur di situ aku belum bisa apa ya, aku belum bisa sampaikan mimpi aku setelah aku baptis, tapi ini luar biasa. Maksudnya aku belum bisa aku sampaikan di sini, nanti kita bisa sampaikan di Zoom, ada kita buka Zoom ibadah ya teman-teman, di Zoom atau nanti kita di live berlangganan gitu, karena ini agak, wah ini kayak keras sekali teman-teman, serius ini yang aku kayak luar biasa, Tuhan tuh baik banget gitu ya, puji Tuhan. Di situ kan singkat cerita aku kerja normal seperti biasa, normal seperti biasa. Aku sering bolos hari Minggu. Aku sering bolos hari Minggu karena kan kerjaku restoran, saudara. Orang mana bang? Aku orang Jawa Barat. Aku sering bolos. Aku sering bolos kerja restoran kan. Karena restoran itu kan ramainya Sabtu Minggu. Sedangkan hari Minggu kan aku ibadah gitu kan. Jadi aku sering bolos. Sampai-sampai aku dipanggil sama atasanku. Kata dia, maaf saya tidak bisa lagi bekerja sama dengan Malik karena Maliknya sering bolos hari Minggu. Tapi kalau misalkan Maliknya enggak masih mau bekerja sampai sini, ya kesampingan dulu ibadah minggunya. Itu aku dihadapkan dengan pilihan yang berat, karena ya pertama dunia, ya kedua Tuhan gitu kan. Aku dihadapkan dengan kedua pilihan itu, tapi aku langsung mentegaskan, mohon maaf aku juga nggak bisa berkontribusi lagi kayaknya, kalau aku lebih lebih mementingkan ibadah, aku bilang. Oh ya udah Malik, semangat ya ibadahnya, tadi kan. Terus singkat cerita kerja, setelah itu aku bingung, aduh kemana ini, kos harus bayar kosan juga per bulan kan, sampai-sampai cerita bang masuk Kristen gimana, ini aku lagi kesaksian. Nantilah aku save ya kesaksian ini, terus aku upload di YouTube mungkin ya kalau durasinya panjang. Oke ya, singkat cerita kan bingung, aku telepon Pak Pendeta, kata Pak Pendeta ya udah abang tidur aja di gereja. Ya selama sebulan aku di gereja kan, aku di gereja, di situ aku banyak belajar. Iya nanti aku ceritain teman-teman. Nah banyak belajar kan, aku banyak belajar juga di situ. Tapi kan ya aku juga perlu kerja, aku juga perlu ada ya yang seperti anakku yang aku nafkahi, karena walaupun aku bercerai dengan istriku, aku memang gagal menjadi seorang suami, tapi aku nggak boleh gagal untuk menjadi seorang ayah. Jadi sampai sekarang aku masih komunikasi baik dengan mantan mertua, dengan anakku, aku masih berkomunikasi baik. Dan ya puji Tuhan, kalau aku dikasih kesempatan Tuhan untuk menikah, aku akan bawa anakku lah, aku akan bawa anakku. Aku itu sudah apa, sudah langkah-langkahku untuk membawa dia. Tapi intinya eh, figur seorang itu harus ada gitu. Sehingga ke next, nanti kita lanjut lagi tuh. Next kan, ya udah aku pulang aja dah. Agama sebelumnya apa bang? Lihat VT aku aja. Nah di situ terpaksa aku pulang ke kamu.
pulang. Ketika aku pulang kan aku cuman bilang aku mau masuk Kristen gini-gini doang kan. Aku mau masuk Kristen, terus dia cuma bilang, "Apa ngapain kamu masuk Kristen? Yang ada juga orang Kristen masuk masuk Muslim, bukan Muslim masuk Kristen," katanya. Dimatikan lah. Itu doang. Komunikasinya sampai doang, sampai sana doang. Terpaksa aku pulang. Aku nggak ada kerja, saudara. Ya mau gimana? Aku tinggalkan lagi gereja. Waktu itu aku pulang. Nah ketika pulang, mamaku bilang, ya udah agama kan masing-masing gini-gini. Tapi itu kayak berat perkataan dia, kayak berat sekali. Datanglah keluarga aku kan, disudutkan lagi. Wah, mohon maaf ya, sampai aku dikata-kata binatang begini begini begini. Ya, imanku yang hanya sebesar biji sawi kan di situ. Ya aku kayak bingung aja. Aku kayak bingung dengan dosa yang aku perbuat gitu. Ini kayak dosa besar bagi dia. Sampai aku nggak keluar rumah selama berbulan-bulan. 3 bulan aku nganggur di rumah. Aku nggak keluar sama sekali karena ya ketika aku upload video di TikTok itu kan, itu jadi rame di kampungku. Saudara, kalau saudara boleh tahu ya, itu sampai rame di kampungku. Dulu tuh aku sematkan videonya kan, karena rame nggak aku sematkan lagi videonya. Mau aku hapus, tapi banyak orang yang terberkati juga karena komen-komenannya gitu kan. Ya udahlah, aku mengandalkan iman aja. Aku nggak belajar Alkitab di situ kan. Itu hanya kuat dan mujizat Tuhan loh aku dikuatkan sama iman aku sama Tuhan, aku percaya Tuhan, udah itu komitmen aku sama Tuhan aja, udah beres, nggak belajar Alkitab. Jadi orang-orang kayak, wah kamu mempertuhankan manusia, kamu gini 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 gini, gini. Jadi aku hanya nggak bisa berkata-kata, nggak bisa membela diri di situ. Sebentar, ini kami mendeteksi adanya keteraktifan. Kenapa? Berakhir 4 menit. Kalau berakhir 4 menit kenapa? Jangan lupa tetap layar teman-teman. Ini ada report-report nih. Jangan lupa tetap layar teman-teman ya. Nah di situ aku pusing sekali di situ. Aku nggak ada kerjaan. Puji Tuhan ada kerjaan lah di Cianjur waktu itu. Ada kerjaan di Cianjur. Nah jadi sales marketing. Aku nggak pernah bisa ngobrol kayak apa, public speaking nggak bisa gitu kan. Aku public speaking nggak bisa, ini nggak bisa. Ya selama 3 bulan itu aku kerja di situ nggak ada hasilnya. Aku dipecat sama di situ karena aku nggak nyampe target di situ. Ya Tuhan, bagaimana? Nah, 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu sebelum aku mau keluar kan, jadi tanggal 7 kamu nggak bisa lagi kerja, ini terakhir ya sampai tanggal 7. Jadi kan 2 minggu itu aku telepon rumah, aku bilang di rumah ada siapa, aku kayaknya mau pulang 2 minggu lagi. Aku bilang mamamu juga ke Jambi, disuruh disuruh opung lah gitu lah, kalau orang Batak bilang disuruh paman. Kenapa? Aku bilang nggak tahu, disuruh paman aja ke Jambi. Jadi rumah nggak ada siapa-siapa. Iya. Kan. Minggu kemudian aku telepon ibuku. Maksudnya aku tanya kunci rumah kan. Kunci rumahnya di mana? Ternyata rumahnya mau dikontrakin katanya. Aku bilang kenapa? Terus aku nanti tinggal di mana? Aku nggak ada kerjaan lagi. Aku bilang sama ibu, ini ibuku loh, ibu kandung malah. Terus nggak tahu, tanya tanya aja opungmu katanya. Dari tanya aja pamanmu. Aku terpaksa WA dia. Dia bilang apa? Rumah mau dikontrakin. Ya udahlah, kamu jangan, kamu kan udah mau tinggal di mana, mau tidur di mana, nggak, bukan kamu udah bukan keluarga kami lagi karena kamu udah jadi kafir. Jangan sampailah kamu nginjak lagi rumah rumah ini katanya. Itu hal yang paling menyakitkan dalam hidup saya, saudara. Bingung loh, sumpah bingung. Bingung, kalau bukan musisi Tuhan itu bingung aku. Itu iman yang menguatkan aku. Aduh Tuhan, ini gimana? Aku bilang, ini seminggu lagi. Aku bingung. Aku sampai bilang sama atas aku mohon Pak, aku ini sebulan lagi Pak. Aku tinggal di sini. Nggak apa-apa, aku nggak kerja. Aku nyapu di sini aja. Beres-beres di sini, nggak digaji juga nggak apa-apa. Aku nggak ada tempat tinggal.
Aku mau cerita sama dia juga, dia gak bakal ngerti, malah nanti aku yang dihakimi. Jadi aku cerita sama Tuhan aja di situ, bener-bener pure sama Tuhan. Nah di waktu itu aku nggak ada ongkos, aku pengen ke gereja. Aku sebutkan di gereja GPDI waktu itu deket banget. Mungkin jarak kalau dari motor itu 10 menit, 10 menit 13 menit. Aku terpaksa, aku bangun jam 4, mandi jam 5, sampai kalau nggak salah aku bikin video gitu itu. Aku jalan kaki ke gereja itu, jalan kaki. Aku benar-benar cuman ada uang 4.000. Uang itu mau aku kasih buat persembahan. Nggak apa-apa yang nggak apa-apa mau aku kasih berapapun, yang penting aku niat dari hati, aku mau mengasih persembahan sama Tuhan. Tuhan nanti akan bayar lebih dari itu. Aku percaya itu aja. Datanglah ke gereja itu. Dari dari pagi kan ibadah jam 2, jam 7 sampai jam 2 sore. Ibadah belum beres jam 10, ibadah aku jam 9 sampai jam 2 aku di situ. Jadi ibadah 2 kali aku di situ. Nah si gembala ini curiga sama aku. Ini orang kenapa enggak pulang-pulang? Aku merah-merah, aku nangis di situ sumpah. Itu hal pertama sekali yang membuat aku kayak, wah Tuhan, aku bingung sekali. Ini cuman mukjizat kamu aja Tuhan yang bisa menolong aku. Itulah, terpaksa aku jadi emperan lah. Gak mau aku menjual imanku. Walaupun aku nggak ngerti, aku belum paham, aku belum belajar. Datanglah Pak Gembala ini. Dia mendoakan aku, wah luar biasa. Aku dikasih uang sama dia 50.000. Mudah-mudahan bisa mencukupi abang ya. Abang jangan jalan kaki, udah nak ojek aja. Dan Pak, fotonya aku pernah pasang foto profil TikTok. Aku juga pernah upload yang fotonya aku sama Pak Gembala. Backsoundnya lagu Kak Ilham Baso. Dunia boleh hancurkanku, tapi kau pulihkan aku. Itu. Singkat cerita, pulanglah aku ke kantor. Ini udah mulai 5 hari lagi. Tiba-tiba karena ya aku juga banyak banyak sharing juga kan, banyak belajar juga di TikTok. Ini luar biasa TikTok memberkati aku. Banyak belajar juga di TikTok. Jadi aku banyak teman-teman TikTok nih yang udah japri-japri di WA gitu kan. Nah, tiba-tiba udah lama juga aku nggak komunikasi dengan beliau. Namanya Yasmita. Teman-teman mau tahu. Aku benar-benar kesaksian terbuka di sini. Ini kayaknya nggak nyampe 1 jam kan, lebih kan. Luar biasa nih puji Tuhan. Di situ, aduh, ada report lagi nih teman-teman, sebentar ya. Jangan lupa tap layar, aduh. 7 menit lagi. Oke, mudah-mudahan Yesus, tentu saya Tuhan Yesus, tentu saya Tuhan Yesus, tentu saya Tuhan Yesus. Nah, dia terus tanya kabar aku. Terus aku bilang, aku kayak gini, keadaanku kayak gini kak. Oh iya dek, berdoa ya dek, kita sama-sama berdoa ya dek. Coba nanti kakak telepon teman kakak, siapa tahu teman kakak bisa bantu adik ya. Tetap semangat ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan ya dek. Siap kak, aku bilang. Besoknya ada telepon lah dari temennya Yasmita ini, dari abang rohaniku sekarang aku tinggal di rumah beliau. Dia, Malik, ini aku dari temennya Yasmita. Oh kak, iya bang Malik, kamu katanya ini kata dia kan. Ya kita ngobrol di situ kan. Ya udah, eh, besok kalau nggak salah tepat, atur waktunya aja Lik, nanti datang aja ke Jakarta, kata abang abang Rohan itu. Datang aku ke Jakarta, singkat cerita teman-teman, datang ke Jakarta. Ya aku cuman bawa seadanya, bener-bener aku ongkos juga dari beliau kan. Malah aku gaji juga
dibekukan sampai sekarang. Ya aku nggak peduli lah soal itu kan. Di sinilah ya udah Li, kamu tinggal aja di sini. Intinya aku belum dapat kerjaan juga sih waktu itu. Ternyata abang Ranip juga setiap hari ajarkan aku di berdoa, bisa bangun tidur juga berdoa. Diajarkan aku udah hal-hal kecil. Saat teduh, aku tahu-tahu saat teduh dulu baru-baru saudara. Baru-baru aku saat teduh pagi-pagi. Teman-teman kalau teman-teman pengen saat teduh ya di Pastor Andi Simon. Aku juga setiap hari di situ. Kadang di Pastor Philip gitu kan. Saat teduh aku banyak belajar. Ada wifi juga di sini kan. Aku banyak belajar juga di YouTube. Ya, banyak belajar juga di Alkitab. Kalau aku nggak ngerti aku tanya sama Abang Rohani. Dia jelaskan gitu-gitu sampai oh iya 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 iya. Iya. Sampai aku bisa sampaikan kepada saudara tentang firman Tuhan bagi eh, yang aku dapat di firman Tuhan ini apa gitu kan. Itu ya proses itu luar biasa. Tuhan itu step by step. Nah, kamu harus mengalami supaya kamu nanti akan belajar tentang ini. Kamu harus mengalami jatuh dulu biar kamu belajar hal bersyukur. Aku nggak akan membiarkan kamu terjatuh kok, bahkan terbaring. Kamu itu bukan lagi hambaku. Firman Tuhan bilang seperti itu dalam Yohanes. Kamu juga bukan lagi hambaku. Kamu itu sahabat aku. Gak mungkin seorang sahabat membiarkan sahabatnya terluka, sahabatnya terbaring, sahabatnya terlentang begitu saja. Kalau sahabat yang baik gak mungkin meninggalkan itu. Tapi sahabat yang terbaik menolong dengan sukarela, dengan sukacita. Ya, penolongan yang paling besar ya kasih dia untuk menyelamatkan kita, penyalibannya. Nah, aku seperti khotbah jadinya ya. Dari mana ya, Lai? Ya, nanti kok ini aja. DM aja ya. Nggak bisa sebutkan di sini karena ya semenjak aku apa lahir baru lah ya atau murtad orang bilang murtad. Aku banyak diteror orang jadinya. Tiba-tiba aku lagi di kafe waktu itu ya, waktu di Bandung. Kamu Malik Mansur yang murtad lah ya. Aku malah disuruh debat di situ. Tolong sebutkan di kitab mana kalau Yesus mengaku bahwa dia agama Kristen. Aku jawab kan, Yesus enggak membawa agama. Yesus membawa keselamatan. Kristen ini adalah panggilan dari murid-murid Yesus, yaitu pengikut Kristus. Kalau bahasa Ibrani-nya Kristos. Makanya disebutlah Kristen, yaitu pengikut Kristus. Jadi Yesus itu tidak membawa agama. Aku bilang. Terus agama Yesus apa? Yesus agama Yahudi karena dia lahir di Yahudi, di Israel. Ya di keturunan Yahudi, keturunan Daud. Aku bilang. Ya kenapa kamu Kristen? Aku jelaskan juga. Emang susah sih ya. Emang susah ya, sedih sekali ya. Kita doakan teman-teman yang mulai belum membuka mata hatinya atau belum menerima. Kita doakan teman-teman semoga Tuhan jamah. Tapi aku lihat sih sekarang udah mulai banyak terbuka ya lewat sosial media ini juga luar biasa. Nah di situ aku tinggal di sini, aku banyak belajar di sini sampai sekarang aku jadi ojek online teman-teman. Aku jadi sampingan ojek online. Dari ojek online ini banyak terbuka pelayanan-pelayanan. Ternyata melayani bukan di gereja aja, bukan di sekolah minggu gitu. Ya pelayanan itu eh, banyak tempat. Jadi Tuhan akan tempatkan pelayanan-pelayanan kamu. Bagaimana kamu bisa bagaimana kamu menerima panggilan itu? Misalkan contoh kamu kerja nih kerja di salah satu tempat kerja, kamu teladan di situ, kamu mencerminkan attitude yang baik. Nah kan teman-teman, kamu kok on time banget ya? Ya karena Tuhan pun mengajarkan seperti itu. Dia kan nanti mulai bertanya, mulai 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 banyak banyak belajar. Ya, aku seperti itu. Abang eh, tinggal di mana? Aku sharing banyak. Sampai sekarang eh, malah banyaknya offline karena luar biasa sih itu luar biasa. Aku ada di titik ini rasa syukur aku yang sangat luar biasa.
Itu aja rasa syukur aku yang sangat luar biasa gitu kan. Ya sampai ojek online pun luar biasa. Ya kalau Tuhan izinkan aku banyak belajar, aku bisa bernaung pada satu gereja, ya menjadi mungkin orang bilang pendeta gitu kan. Itu kan panggilan. Ya, aku ingin sebelum aku bisa datang menjadi pelayan Tuhan, aku memantapkan diri dulu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi untuk melayani dengan cara apapun, dengan persepsi apapun, dimanapun kita harus bisa melayani. Karena kan melayani. Karena kan amanat agung Tuhan itu pergilah dan beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa dan berpesan mereka dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yuk, ngapain? Lagi live. Yuk. Itu saudara-saudara. Puji Tuhan sih. Sampai di titik ini pun puji Tuhan. Berarti di kakak Kristus tadi atau gimana? Ya, puji Tuhan. Ya, nanti itu akan berproses. Makanya pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa ke depannya. Kita akan melihat periode ke depannya. Ya, kita lihat aja bagaimana kita merespon panggilan itu. Kesaksian yang memberkati banyak orang. Tuhan Yesus Kristus memberkati juga. Begitu, saudaraku. Nah, jadi Tuhan itu telah memilih sedari aku melihat film itu hingga mengalami hal-hal yang luar biasa. Hingga akhirnya aku belajar dari hal itu. Tuhan mau pilih aku. Tuhan kasih orang ini. Tuhan kasih orang A, orang B. Tuhan kasih problem hingga akhirnya aku menjadi pribadi yang sekarang. Makanya saudaraku, ketika saudara benar-benar ada kayak, wah ini nggak adil. Ini proses atau ini adalah pembelajaran. Jadi ketika proses ini bertransformasi menjadi sebuah pelayanan, menjadi kesaksian, menjadi menguatkan iman satu sama lain, karena seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Iman timbulkan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, proses-proses inilah yang menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya ketika kamu mengalami proses-proses yang sangat berat, Tuhan gak adil ya. Bukan Tuhan gak adil, tapi kamu harus mengalami itu supaya kamu tahu di mana titik yang membuat kamu paling bersyukur. Ya, iblis tidak senang kalau orang bersaksi tentang Yesus Kristus. Makanya aku di-report nih banyak. 3 kali aku di-report. Ya, seperti besi menajamkan besi. Betul. Manusia menajamkan manusia. Begitu saudaraku. Saudaraku mau naik atau bagaimana nih? Mau naik atau kita nanti sharing-sharing lagi, mungkin saudara-saudara juga mau memberikan kesaksian saudara. Kita sama-sama saling menguatkan di sini. Begitu. Nanti minta permintaan lah ya kalau saya mau naik. Itulah kesaksianku. Luar biasa ya. Tuhan Yesus baik. Banyak pelayanan aku juga yang gak terduga. Aku pulang. Ternyata ada temanku, jadi bukan temanku juga sih. Jadi kayak aku kenal sama dia, cuma sebatas kenal doang. Ada berapa tahun berjalan ya? 2 tahun. Jadi sebatas kenal doang. Ketika dia, wih kamu sekarang jadi Kristen ya? Kata dia, iya aku jadi Kristen sekarang. Wow luar biasa, kok bisa cepat itu katanya. Aku gak bisa jawab kalau dia katanya, kok bisa, gak bisa jawab aku. Gak tahu dari proses itu lah aku bisa jadi Kristen. Nah, ternyata dia Kristen, saudara. Boom. Kalau dari film itu plot twist. Ternyata dia Kristen. Aku bilang, kenapa kamu? Aku baru tahu kalau kamu Kristen. Iya, jadi
kata dia, jadi keluarga aku bilang nanti kalau kamu pindah ke tempat ini, tempat kampungku, kamu jangan bilang kalau kamu Kristen. Ya cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Ya karena memang fanatik sekali, saudara, serius, aku di daerahku fanatik sekali. Ya sekarang-sekarang ini mungkin udah mulai-mulai toleransi lah. Nah, terus aku bilang, oh ternyata kamu tiap dulu ya aku suka tahlil gitu kan, suka Jumat, suka eh, Maulid. Dia kalau aku belum pernah lihat lihat dia ke masjid gitu kan. Terus orang-orang juga mengklaim, oh Kristen, saya Kristen, saya Kristen. Ya ternyata emang dia Kristen ternyata, saudara. Dan aku bilang, dan sekarang aku mulai mempublikasikan loh, setelah aku lihat video-video TikTok kamu, udah kamu udah berani kayak gitu, kata dia. Itu kayak wow, luar biasa ya. Ternyata dari sosial media ini banyak orang yang mau memberanikan diri atau mulai menerima panggilan Tuhan lewat lewat mungkin lewat dia dia memberanikan diri mengungkapkan identitas dirinya sebagai seorang Kristen. Mungkin banyak orang yang dipertanya-tanya kan. Ya dari sosial media juga dia nanti akan belajar. Dia akan bisa menerangkan tentang itu. Karena kita diberi kehendak bebas sama Tuhan, saudara. Kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan, tapi bagaimana menggunakan kehendak bebas itu dengan baik dan benar. Makan mintalah, karena Tuhan kan baik sama kita. Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita. Untuk apa? Untuk mengiringi kita, untuk mengajarkan kita bagaimana membedakan hal baik dan buruk. Karena yang paling simpel sekali ya, hal yang baik itu berasal dari Tuhan, dan yang tidak baik berasal dari triple enam. Begitu, saudaraku. Nanti Roh Kudus yang akan tuntun itu. Intinya, kuduskanlah hatimu karena sebab Tuhan bersertamu. 1 Petrus 3 ayat 13. Nah, jadi banyak proses-proses sampai aku bisa tahu firman Tuhan, bisa belajar, kita sama-sama belajar di sini. Aku banyak banget. Bahkan kemarin aku melayani di daerah Citayam, ada satu keluarga udah lumayan berumur, dia datang ke gereja, tiba-tiba ternyata dia juga dari YouTube katanya, dari videonya Bang Nursena, belajar. Ini aku layani karena ya basically juga aku sama kayak dia. Ya itu resikonya dibenci sama keluarganya, diusir sekarang. Dan dia, puji Tuhan, abangku yang eh, bantu untuk kontrakin tempatnya gitu kan. Dia dia juga dulu kan di karismatik ya. Terus dia bilang, aku nggak nyaman bang, aku nggak suka yang kayak ya yang have kayak gitu. Aku bilang ya udah, nanti aku bawa ke gereja GKI ya, gereja Lutheran. Jadi wah, luar biasa sih. Itu sih sukanya. Jadi enaknya ibadah itu, kita kita bisa bisa ibadah dengan mengekspresikan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan itu dengan sukacita, bisa dengan hikmat gitu, dengan menghayati pujian. Itu sih enaknya jadi Kristen, simple. Baik, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, wah luar biasa ya pembahasan kita. Tapi ini teman-teman bisa di save kan ya, biar nanti aku posting di YouTube. Jangan takut sebab Tuhan besertaku. Wah, aku banyak sekali sih kalau menangis ya. Kalau menangis, wah, banyak kebaikan Tuhan atau lawatan Tuhan yang enggak kayak, ini bukan sebuah kebetulan. Aku bertemu dengan ini, aku bertemu dengan itu.
aku bertemu dengan orang ini, aku bertemu dengan orang itu bukan sebuah kebetulan. IG-nya apa? IG ku Malik Manson. IG, YouTube, Facebook, Malik Manson. Nah, nama ini orang-orang ini Malik Manson, Marsion, 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 Marsion. Aku bukan Marsion, Tritunggal aku. Marsion di mana Marsion? Wah. Jadi Malik Manson ini menarik sih, menarik saudara. Jadi aku tuh suka musik memang dari awal. Dari awal aku suka musik gothic metal. Nah, aku ngefans sama Marilyn Manson. Jadi ya dari dulu aku dipanggilnya memang Malik Manson gitu. Malik Manson, Malik Manson, Malik Manson. Nah, si Marilyn Manson ini ternyata dia antikris gitu. Tapi aku ikuti dia sekarang, dia udah mulai bangun gereja malah saudara. Wah, luar biasa Tuhan zaman dia. Jadi di sini aku menjadi Manson ini mencerminkan pribadiku yang lama. Jadi eh, jangan karena nama, tapi nama ini mempunyai masa lalu yang bisa membuat pribadi yang lebih baik. Pribadi sekarang yang menjadi pribadi yang lebih baik lewat masa lalu itu. Jadi jangan benci masa lalu. Buat teman-teman kalau tinggal dikecewakan sama masa lalu, jangan benci masa lalu. Karena dia yang mengajarkan kita lewat rasa sakit, lewat pedihnya, lewat susahnya, untuk mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita berpegang kepada kebenaran yang lebih baik. Ada quotes yang paling aku suka sampaikan sama teman-teman di jemaatku, di gerejaku. Beberapa tangan memang melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan dapat digenggam oleh tangan yang takkan pernah melepaskanmu. Memang beberapa tangan memang orang-orang sengaja melepaskan genggaman dia. Jangan berharap sama manusia. Gitu. Benar-benar kosong nih tanganku. Sehingga dapat digenggam oleh tangan yang takkan pernah melepaskan aku. Ini orang-orang typing kasih malah tebak. Nggak apa-apa. Malah kita harus mencerminkan kasih itu oleh orang-orang seperti itu. Doakan mereka saudara. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti itu saudaraku. Luar biasa. Jadi hal-hal kecil itu bisa merubah hidup untuk selamanya. Kalau memang Tuhan sudah pakai kamu gak bisa nolak. Makanya bahagia banget. Aku kayak bahagia ya kalau misalkan aku lahir Kristen gitu. Terus aku lahir di keluarga Kristen, sama-sama kita melayani. Tapi ternyata ketika aku lahir bukan Kristen, bahkan aku banyak melayani orang-orang yang problematik keluarganya, bahkan dia Kristen dari lahir gitu. Itu cara Tuhan untuk pakai aku supaya kamu bisa ngasih tahu dia, kamu bisa memberitakan itu. Makanya aku tuh waktu di Cianjur itu, Tuhan kalau mau Tuhan pakai aku cara biasa, jangan pakai aku biasa-biasa aja. Tapi selalu dikasih hal-hal yang seperti itu. Baca di Alkitab Matius 1 ayat 1. Udah, saudara, gak apa-apa. Katanya kan kita kaum imani saja. Ya udah, kita terima itu aja. Karena kan jangankan kita ya, orang Yahudi zaman itu, dia juga bahkan menolak Yesus loh. Padahal dia tahu mukjizat-mukjizatnya. Bahkan di zaman itu pun, kalau kita buka 2 Yohanes 1 ayat 7,
antikristus. Ternyata di zaman Yesus sudah ada bidat-bidat itu, penyesat-penyesat itu. Makanya ketika kita dihadapi dengan hal-hal yang kayak gini lah ya, orang-orang yang kayak gini tuh kayak kayak maaf ya, kayak kamu tuh menggelitiki badak gitu, nggak berasa gitu. Kak Malik, aku Kristen tapi kayak mengalami kekosongan hidup. Apakah aku jauh dari Tuhan? Ini menarik. Begini, selesaikan dulu, eh, Kak, selesaikan dulu mungkin ada akar kepahitan kakak, atau ada hal-hal yang kakak nggak bisa terima dalam hidup kakak. Misalkan kakak, contoh lah, diputusin pacar aku belum bisa menerima, atau misalkan dibenci sama orang belum bisa menerima, memaafkannya. Nah, selesaikan dulu hal-hal itu, baru kita persembahkan hidup kita sama Tuhan. Karena bagaimana kita bisa membawa diri kita kepada Tuhan kalau kita belum bisa berdamai dengan hal-hal seperti itu. Karena kan hidup dalam kasih Tuhan itu, kita juga harus mencerminkan kasih itu. Seperti di Galatia, Galatia 5 ayat 19, iri hati, dengki, eh, perkutukan, mengutuk, hal-hal itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Tetapi bagaimana sih Bang mencerminkan kasih itu? Tinggal di dalam kasih itu. Bagaimana sih tinggal di dalam kasih itu? Mencerminkan 9 buah roh. Mungkin teman-teman yang udah sekolah minggu tahu dong buah roh. Gak perlu aku sebutkan satu persatu. Aneka kepahitan hidup, betul. Menarik ya. Makasih loh yang udah tetap bayar sampai 21. Jadi ini aman nih. Sekarang udah stabil nih. Tadi keren jawabanmu, sekolah teologi juga kah? Enggak, aku mana ada aku sekolah teologi. Aku belajar dari internet, aku belajar firman Tuhan setiap hari lah. Aku saat teduh gitu kan. Jadi ketika aku baca firman Tuhan ini, aku aku tanam dalam diri gitu. Aku baca ini, aku tanam dalam diri. Terus kalau aku nggak ngerti, aku tanya abang rohani gitu. Abang rohaniku juga dia Kristen dari lahir sih. Jadi dia banyak belajar. Dia juga sih lahir baru. Dulu juga sama, terkena drugs juga. Wah, luar biasa sih Tuhan. Jadi Tuhan tuh mempertemukan dengan orang-orang yang mungkin masa lalunya sama, supaya kita saling menguatkan. Betul, bersihkan hati nanti akan merasakan kasih yang asli. Next time. Gitu. Makasih kakak penjelasan juga. Sama-sama saudaraku. Begitu. Ya juga aku juga dulu ketika aku dibenci, wah dasar kafir, dasar seperti itulah ya. Tapi aku juga ada akar kepahitan. Kenapa ya setiap aku tuh pengen banget melayani. Aku pengen minimal minimal ya. Dulu itu jemput jemaat itu udah syukur banget. Tapi kayak nggak ada nggak hati itu kayak belum 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 bisa full sama Tuhan. Kayak kosong aja gitu. Walaupun aku melayani, aku main gitar di gereja, tapi kosong. Terus pendeta bilang, bersihkan hati bang, abang pulang, abang minta maaf. Walaupun abang memang uh, belum bisa memaafkan, ya abang harus memaafkan itu. Tapi ketika aku menyelesaikan itu, iya juga ya, sekarang malah lebih menyala itu, lebih menyalain. Bahkan sebenarnya abis ini aku Zoom eskatologi sama teman-teman. Aku juga baru-baru juga sih ini Zoom eskatologi. Aku mulai belajar dari sini. Terus nanti kita saat teduh sama abang. Tapi aku sempatkan lah untuk live streaming nih, karena ini penting banget sih buat aku gitu. Supaya kita, kamu, semuanya yang mendengarkan ini, yang sama-sama terberkati dan memberkati, ini kan kita saudara dalam kasih Tuhan. Kita sama-sama saudara dalam kasih Tuhan.
saat teduhnya live di TikTok juga ya. Eh, aku sih pernah waktu itu kan saat teduh live di TikTok. Cuman malah kayak gini loh bang. Malah dasar ini udah ketahuan sekarang ya katanya. Masuk Kristen cuman koin doang katanya. Masuk Kristen cuman pengen digip-gip doang katanya. Waktu itu kan pernah aku masuk ke roomnya Kak Mika, nah, banyak yang digip-gip gitu kan. Wah ketahuan lah, jadi kayaknya nggak selalu aku live streaming kan deh gitu. Itu sih, bukannya aku nggak mau ya, tapi nanti kita buka kalau mau satu dulu aku buka House of Frey teman-teman. Aku buka House of Frey, jadi setiap pagi dan malam itu kita ada saat duh. Kalau teman-teman mau nanti aku undang ya. Nanti jadi tulis aja nomor teman-teman di DM dan nanti aku masukkan ke House of Frey. Nanti kita bisa bersekutu di sana. Oh ini luar biasa loh, banyak banyak aku banyak belajar juga di sana. Tapi ya aku juga jarang masuk. Kadang aku dari seminggu itu kadang 4 kali, kadang 5 kali juga karena ada kesibukan juga. Jadi aku nggak fokus di House of Frey doang. Tapi aku selalu sempatkan juga untuk ikut persekutuan di House of Frey. Yang memimpinnya itu kakak Niki Jonathan. Mungkin teman-teman juga tahu nih kakak Niki Jonathan, kakak Caca yang ada di TikTok juga. Ya kak, saya hidup tanpa tujuan kayak hidup tapi nggak ada tujuannya apa gitu. Kakak yang mau ikut persekutuan nanti eh, kirim nomornya ya, nanti aku masukin ke grup biar kita sama-sama saling menguatkan, sama-sama menjadi wajah Tuhan. Dari perkataanmu tercermin banget kasih Kristus. Ya kita harus mencerminkan kasih itu dengan cara apapun. Ini termasuk eh, memberitakan atau kan bagaimana kita harus bisa serupa dan segambar, bukan secara physically tetapi secara pribadi. Bersihkan hati supaya kita menjadi menjadi pribadi yang lebih baik, karena Tuhan bukan melihat physically, bukan melihat kamu suku mana, kamu suku Sunda, kamu suku Batak, kamu suku Ambon, kamu suku Rusia, kamu PKI misalkan, suka PKI jauh-jauh banget, bukan. Tapi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hati kita. Jadi bersihkan dulu hati kita supaya eh, kita bisa mencerminkan itu kepada orang-orang yang melihat kita. Bukan aku so bersih juga, nggak ada manusia yang suci kok. Tapi kan eh, kita harus bisa diperbaharui sama Tuhan. Kita harus bisa segambar dengan Tuhan secara pribadi atau secara kasihnya. Karena kan gini, ini yang jarang banget pelayan-pelayan atau yang live streaming bilang. Tuhan itu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, datang ke bumi bukan hanya untuk menebus kita dari dosa, bukan hanya menebus kita dari dosa Adam, bukan hanya membebaskan kita dari uh, belenggu dosa, dosa maut, dosa kutuk, tetapi menjadi teladan bagi kita. Pernahkah Yesus menghakimi, walaupun Yesus adalah Raja Hakim? Pernah gak ketika ada seorang yang berzina? Apakah ada orang yang suci? Kalau ada orang suci, biarlah dia yang melempar batu itu. Tapi orang-orang yang menghakimi itu meninggalkan satu persatu karena dia merasa bersalah, merasa berdosa. Tapi Yesus yang 100% suci, apakah dia menghakimi? Enggak. Pergilah dan jangan pernah berbuat lagi. Tuhan selalu ngasih kesempatan kedua loh bagi kita. Cuma kita nggak sadar aja. Kesempatan keduanya apa sih bang? Kamu masih dikasih hidup, kamu masih masih bisa terbangun besok hari, itu kesempatan kedua loh. Jangan pernah menyiapkan kesempatan itu, walaupun kecil bagi kamu, tapi itu penting untuk kerajaan Allah. Begitu saudara.
Sekarang ortunya udah menerima belum? Belum, masih kita doakan. Jadi saudaraku, teman-teman juga jangan lupa sama-sama bantu dalam doa untuk keluargaku, semoga dijamah sama Tuhan. Nanti aku lagi proses memberitakan ini sama kakakku dulu sih. Jadi kakakku agak mulai terbuka dia. Biar mungkin nanti aku undang ya kalau dia udah mulai buka-buka TikTok. Ini gak main TikTok katanya. Orang yang memberi koin itu yang dibangun imannya lewat kesaksian Abang Manson. Wow, iya sih. Pertahankan ya bro, selalu menginjil lewat tindakan. Betul, abang juga ya. Sekarang artinya dari menerima belum saudaraku. Gak usah dengar kalimat orang yang menyindir, lakukan yang terbaik bang. Oke, terima kasih Kak Surya. Terima kasih. Salam ya Kak Malik dari Toraja. Salam juga ya dari Jakarta. Amin wis. Hambanya ngopi halajang. Nah ini temanku nih dari kampung nih Agil. Arita, terima kasih ya udah follow. Terima kasih juga udah share-share. Terima kasih yang udah bergabung. Percaya satu orang, bertobat sisi rumah diselamatkan. Gitu aku pegang firman Tuhan itu. Aku pegang firman Tuhan itu sampai digenapi sama Tuhan. Ya juga proses. Aku juga mengalami proses yang cukup jauh banget kok. Kalau yang tadi kesaksiannya yang aku ceritakan. Salah satu daerah tuh. Nah, ini saksi bisu. Bukan kalau misalkan teman-teman bilang Malik Manson mengarang cerita. Ini ada ragil-ragil. Bagaimana proses aku. Ari SCR, selamat sudah bergabung. Teman-teman, waduh ada notif lagi ya teman-teman. Setelah saya nulis selama 4 menit sebelum live ini berakhir. Jangan lupa tutup layar teman-teman. Memang begitu ya, ketika kita memberitakan kebenaran, selalu ada hambatan. Bahkan di live streaming seperti ini. Iblis itu tidak mau. Tidak mau. Gimana Pak Aman? Bantu tutup layar, Gir. Aduh, ini kacau. Kita juga sampai jam 23 ya saudaraku ya. Sampai jam 23 kita akan tutup pelayanannya kita akan tutup pembahasannya. Nanti kita bisa lanjut di mungkin besok kalau ada waktu. Kalau aku sih pengennya sempetin setiap hari Minggu mungkin ya. Setelah selesai ibadah gitu kan. Tetap semangat hambanya untuk menyatakan kebenaran untuk kembalikan Tuhan. Terima kasih hambanya. Wow, luar biasa. Nanti kesaksian ya. Kalau ada menantunya ya nanti kesaksian di live streaming di sini. Jangan lupa di follow. Biar nanti kalau aku live streaming ada notif. Biar teman-teman juga yang kalaupun kecil buat bagi teman aku malu memberitakan kesaksian tapi aku pengen banget gitu. Jangan takut saudara. Jangan kayak aku menyampaikannya susah. Aku takutnya jadinya garing nantinya gitu. Jangan kayak gitu. Aku akan bukan aku ya, kita akan selalu menjadi pendengar yang baik. Kan di sini juga kan kita juga bukan manusia yang sempurna. Pasti ada salah-salahnya. Ih, rame banget sih aku. Sebetulnya aku pengen terus stay ya. Nanti hari Minggu aku buka koma kalau teman-teman nggak naik, kalau teman-teman nggak ada yang mau disampaikan. Pasti sih setiap hari itu selalu ada apa? Selalu ada lawatan Tuhan, selalu ada hal-hal yang Tuhan selalu kasih sama kita gitu kan. Hal-hal terkecil kayak tiba-tiba aku ada hal ini sih tapi kayak kebetulan aja gitu, bukan kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Tuhan itu bahkan eh, daun pun daun kering itu jatuh tuh Tuhan yang izinkan. Apalagi kita sebagai sahabatnya. Orang yang terdahulu akan terkemudian. Tetap semangat hambanya Manson. Tetap semangat juga. Minggu jam berapa hambanya?
Minggu habis ibadah lah ya. Eh, Ini Pak Pendeta. Habis ibadah pastor, nanti kita sama-sama melayani aja pastor. Kalau bisa. Rolek Martin, selamat bergabung. Kak Arita. Ini orang Sunda ya, Sampurasun Kakak Arita, menantunya puji Tuhan atau asuh Kak Kristen menjadi warga kerajaan Allah. Oke. Sampurasun teman-teman, Sampurasun. Wah, terima kasih banyak. Ini stay 30 orang dari tadi kesaksian sampai sekarang eh, kita mengambil yang didapat dari kesaksian kan. Luar biasa sekali. Makanya iman timbulkan pendengaran. Semoga kesaksian ini bisa memberkati saya dan saudara. Jangan lupa juga di-share-share biar nanti banyak saudara-saudara yang mungkin terberkati lewat lewat sharing-sharing kita di sini. Aku udah nggak memperdulikan kalau misalkan orang-orang bilang Malik Manson cuman eh, pengen kawinnya aja live streaming, eh, caper atau bagaimana, nggak peduli. Karena aku fokus untuk melayani, aku fokus untuk memberitakan karena amanat Tuhan itu paling paling besar kan. Amanat Tuhan gembalakan domba-dombaku yang aku bikin video di TikTok, gembalakan domba-dombaku. Bagaimana sih menggembalakan domba-dombaku itu? Ya, kita bagaimana kita ketika domba ini tersesat, ketika domba ini hilang arah, kita gembalakan supaya kembali kepada kandangnya. Aku kan domba tersesat juga dong dulu, tapi Tuhan menjadi gembala lewat pendetaku, lewat abang rohaniku, lewat kakak Mita. Itu gembala, dia menggembalakan aku supaya kembali kepada kandang, kembali kepada jalan yang benar. Begitu. Terima kasih Kakak Surya udah follow-follow. Nanti kalau aku live streaming ada notif, jadi kita bisa sama-sama sharing juga. Seru juga sih pembahasannya kan. Nanti kalau ada hal-hal yang baru, jangan lupa ya untuk di-sharing-sharing sama kita semua di sini. Baiklah saudaraku, kita kayaknya Kakak Sena Susanto, Kakak Sena. Shalom. Salam Kakak Sena. Teruslah bersaksi sebab perlawanan kita bukan melawan darah dan daging tapi roh jahat di udara. Pakailah senjata Allah. Kasih yang utama. Kita sudah sampai pada ujung acara. Kita sudah sampai di ujung live streaming ini karena udah mulai jam 23. Aku mau eskatologi. Mau kita bikin satu juga. Nanti kalau aku ada waktu besok, aku sempetin untuk live streaming lagi teman-teman. Sebelum kita mulai, karena kita memulai dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Mari saudaraku kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, Allah yang maha tinggi, Raja dari atas segala raja, terima kasih atas malam hari ini, terima kasih atas sebagian firman-Mu, terima kasih atas kesaksian yang saya alami dan bisa mendengarkan dan bisa menjadi dampak dan bisa menjadi memberkati banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan, menjadi kuat di dalam imannya karena pengalaman pribadi bersama dengan Engkau Tuhan. Semoga ini karena kasih karunia Tuhan, kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Makanya kami selalu berpegang kepada Tuhan, selalu pegang tangan Tuhan. Sekalipun Tuhan selalu membawa kami ke dalam kegelapan, kami akan terus bersama dengan Tuhan. Bapak, terima kasih atas berkat hari ini. Terima kasih atas urapan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di sini, bisa bersekutu, bisa saling menguatkan, bisa saling mendengarkan. Karena berbahagialah
kami semua yang mendengar firman-Mu dan mengimaninya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat dan percaya kepada Tuhan. Bapa, dan kami juga berdoa bagi teman-teman di sini, semoga selalu dalam penyertaan Tuhan, semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Bagi yang mengalami sakit penyakit, bagi yang mengalami kekosongan hatinya, semoga Tuhan selalu penuhi, semoga Tuhan selalu cukupkan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau selalu sampai selama-lamanya. Kami serahkan segala aspek kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Oke, saudaraku. Kita sudah sampai di ujung cerita. Kita sampai di ujung acara. Jadi saya akan kembali next time. Kita nanti atur jadwalnya aja ya. Kita bikin doa pelayanan persekutuan. Nanti teman-teman yang mau ikut serta jadi moderator, aku akan jadikan moderator. Biar nanti kan siapa tahu ada yang mau, yang kayak kak tadi yang kekosongan hatinya, dia juga harus kita layani, saudara. Itu tugas kita. DM nanti kakak yang ini, aku lupa lagi namanya, kak siapa ya, sebentar aku cari dulu. Kakak kalau ada typing lagi kak, aduh jauh kali. Nah, kakak gagal dicintai tuh, yang dari Toraja. Biar nanti kita layani sama-sama teman-teman. Makasih banyak ya udah stay terus di sini dari awal sampai akhir. Yang belum mendengar kesaksian dari awal, nanti aku akan upload di YouTube, terus aku akan kasih linknya di TikTok nanti. Salam saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan selalu menyinari engkau dan memberkati engkau sampai pada kesudahan. Halo.